Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Menolak Berbuat Jahat. Renungan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 15 sampai 19, demikian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka, karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab sia-sialah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang jalannya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah akhir setiap orang yang tamak akan keuntungan gelap. Keuntungan itu mengambil nyawa pemiliknya sendiri. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sejak kecil orang tua kita memberikan pilihan atau mengajar kita untuk membuat pilihan. Mungkin yang kecil mau kue atau coklat, atau yang mungkin lebih besar atau lebih sulit mau tidur siang atau mau tetap main dengan teman-teman. Sampai saat ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang dalam perikop ini digunakan kata jalan. Jalan dapat menjadi metafora untuk kehidupan. Dan kita dapat menemukan dua pilihan. Jalan yang bijaksana atau baik, atau jalan yang jahat atau bodoh. Pada Amsal 1 ayat 15 sampai 19 ini, Salomo adalah seorang ayah yang melarang anaknya menerima ajakan mengikuti jalan kejahatan, karena jalan kejahatan memiliki konsekuensi yang kita pahami saat ini, yaitu kehancuran reputasi dan fisik. Banyak dari kita yang menempuh jalan itu setiap hari karena satu dan lain hal. Orang berdosa yang dibicarakan oleh sang ayah mungkin memperoleh keuntungan dari hal-hal materi, tetapi ia menyerahkan hidupnya untuk keuntungan tersebut. Salomo mengajak kita untuk dapat menghadapi dan menolak bujukan atau hasutan untuk menempuh jalan yang salah. Di masa sekarang, jalan yang salah itu seperti praktek politik uang, korupsi, memfitnah orang, bersekongkol dalam rencana kejahatan, bermalas-malasan, tindakan penipuan, menghalalkan segala cara demi keuntungan yang tidak halal, dan banyak hal yang merugikan diri dan sesama. Begitu pentingnya hal ini ditegaskan karena orang tua tidak ingin anaknya mengikuti jejak para pendosa yang menyia-nyiakan hidupnya, yang akhirnya menghancurkan hidup mereka sendiri. Berbagai arus bujukan yang menyesatkan bisa muncul dari segala arah. Dari pertemanan, lingkungan, berbagai media seperti bacaan, televisi, internet, dan sebagainya. Seringkali arus penyesatan itu hadir samar-samar, sehingga seringkali tidak disadari ketika kita sudah mulai terseret masuk ke dalamnya. Jika kita sudah membiarkan diri terus hanyut, terseret arus seperti ini, maka pada suatu ketika saat kita sadar, bisa jadi kita sudah sulit melepaskan diri. Pikirkanlah, ketika kita baru saja mengambil jalan ilegal atau tidak bermoral, kita akan bertanya-tanya, apakah dan kapan kita akan ketahuan? Kemudian pada saat penghakiman tiba, apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita akan membuat kita menyerah?
Setiap orang perlu mempunyai sifat bijak atau hikmat. Sifat ini sangat diperlukan ketika kita menghadapi situasi terjepit atau bila kita harus membuat keputusan yang sulit. Di sini kita harus berpaling pada Tuhan untuk mengalami hikmat darinya dan membangun kekuatan menolak ajakan untuk menempuh jalan yang jahat yang disuruhkan oleh orang-orang yang berdosa kepada kita. Dengan demikian, kita dapat melihat dampaknya, yakni sejauh mana kita dapat mewujud nyatakan kasih, keadilan, kebenaran, serta kejujuran dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tidak ada kata terlambat. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pembelajaran dari firman-Mu yang kami terima hari ini. Ampuni kami yang lemah dan mudah terpengaruh ajakan mengambil jalan kejahatan yang menyakiti sesama kami, terutama menyakiti hati-Mu. Ajar kami untuk selalu melihat padamu dan mengalami anugerah hikmat dari-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan dan berkat-Mu dapat kami salurkan kepada sesama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat menuntun jalan dan menambah semangat kita untuk melakukan aktivitas hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.